Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Kelas 4 Al-Jazari. Mudah-mudahan semuanya sehat walafiat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi kita akan belajar pendidikan agama Islam. Kali ini kita akan belajar tentang surah Al-Ma'un. Sekarang kita akan berkenalan dulu ya dengan surah Al-Ma'un. Surah Al-Ma'un adalah surah yang ke-107 di dalam Al-Quran dan berada di dalam juz 30. Surah ini terdiri dari 7 ayat dan termasuk surah Makkiyah atau surah yang diturunkan di kota Mekah. Al-Ma'un berarti barang yang berguna. Sedangkan surah Al-Ma'un ini juga disebut dengan surah Ad-Din, surah At-Takdzib, surah Al-Yatim, dan surah Ar-Ra'aita. Baiklah, marilah kita bersama-sama membaca surah Al-Ma'un. Bismillahirrahmanirrahim. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. Terjemah surah Al-Ma'un. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Itulah orang yang menghardik anak yatim dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya, orang-orang yang berbuat riya dan enggan menolong dengan barang berguna. Asbabun nuzul atau sebab turunnya ayat. Ayat pertama sampai ketiga menurut Ibnu Jurayj terkait dengan Abu Sufyan yang biasa menyembelih unta setiap pekan. Suatu ketika seorang anak yatim datang meminta sedikit daging dari unta yang telah disembelih itu. Namun ia tidak diberi, justru dihardik dan diusir. Setelah peristiwa itu, Allah menurunkan 3 ayat pertama surah Al-Ma'un ini. Sedangkan ayat ke-4 sampai ke-7 diriwayatkan dari Ibnu Munsir bahwa Ibnu Abbas mengatakan bahwa ayat ke-4 surah Al-Ma'un turun mengenai kaum munafik. Mereka memamerkan sholat mereka, namun tidak sholat jika tidak ada yang melihat, serta tidak mau meminjamkan sesuatu kepada orang lain atau kikir. Nah, sekarang kita akan mempelajari kandungan dari surah Al-Ma'un. Kandungan yang pertama yaitu surah Al-Ma'un menunjukkan kepada Rasulullah siapa orang-orang yang mendustakan agama dan mendustakan hari pembalasan. Yang kedua, Allah mencela dan memastikan kecelakaan bagi orang-orang yang mendustakan agama. Yang ketiga,
Surat Al-Ma'un menunjukkan ciri orang yang mendustakan agama dan mendustakan hari pembalasan, yaitu suka menghardik anak yatim dan tidak mau memberikan makanan kepada orang-orang miskin. Mereka juga lalai dari sholatnya, riya, serta tidak mau menolong sesama. Yang keempat, Allah mencela dan memastikan kecelakaan bagi orang-orang yang lalai dari sholatnya, yaitu orang yang lalai dari tujuan dan nilai-nilai sholat, mengerjakan sholat untuk dipuji orang, dan tidak mau membantu orang lain. Kandungan surah Al-Ma'un yang kelima yaitu sholat yang diterima Allah dan menyelamatkan seseorang dari kecelakaan adalah sholat yang ikhlas serta berdampak pada kehidupannya, menjadi lebih bertakwa kepada Allah dan lebih menyayangi sesama manusia. Yang keenam, sebaliknya, Allah menyukai orang-orang yang menyantuni anak yatim dan membantu orang-orang miskin, serta menolong sesama dengan apa yang mereka bisa. Yang ketujuh, Islam mengajarkan hubungan baik kepada Allah melalui ibadah yang ikhlas dan mengajarkan hubungan baik kepada sesama manusia dengan membantu orang lain dan menolong yang lemah, termasuk menyantuni anak-anak yatim dan memberi makanan pada orang-orang miskin. Alhamdulillah, itu tadi materi kita tentang surah Al-Ma'un. Ternyata banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil dari surah Al-Ma'un ini. Jadi mudah-mudahan setelah kita mempelajari surah Al-Ma'un, hati kita menjadi lebih lunak lagi, menjadi lebih lembut, terutama kepada orang-orang yang lebih lemah daripada kita, juga kepada anak yatim. Anak yatim adalah anak yang sudah tidak mempunyai orang tua lagi. Jadi mereka sudah tidak punya orang untuk meminta bantuan. Oleh karena itu kita harus mengasihi mereka. Jadi tidak boleh memusuhi, menghardik mereka. Nah, kita juga harus menjadi anak yang lembut kepada orang-orang miskin. Jadi kita harus mau membantu mereka dan tidak segan untuk memberikan pertolongan dengan barang yang berguna. Jadi ketika kita memberi, diusahakan yaitu memberi dengan barang atau benda yang masih bagus, ya. Akan lebih baik kalau barang itu masih baru. Jadi jangan memberi benda-benda yang sudah tidak bagus kepada orang lain, meskipun itu adalah orang miskin, ya. Meskipun dia tidak punya benda itu, tetapi kalau benda itu rusak, sudah jelek, ya buat apa, ya. Jadi ketika kita memberi, harus memberi barang yang masih bagus dan berguna. Makanan juga seperti itu. Kalau kita memberi juga adalah makanan yang masih bisa dimakan. Jangan menunggu sampai expired, sudah busuk baru diberikan kepada orang lain. Tidak boleh, ya. Oke, alhamdulillah. Jazakumullah atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.